usia di bawah 14 tahun itu kan masih rentan karena imunnya belum sempurna. Nah, sedangkan di atas usia 65 tahun itu imunnya sudah mulai melemah kembali. Jadi memang karena kita sudah sosialisasikan baik melalui puskesmas maupun kader-kader yang ada di bawah agar melakukan PSN selama curah hujan tinggi ini agar lebih diperketat. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novia Ardianti tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Ya Tubabaku, kita ketahui bahwa saat ini banyak virus yang menyerang khususnya di Indonesia. Terkhusus kita akan adanya pencegahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana kesehatan ini menjadi indikator utama bagi ketahanan tubuh manusia. Nah, kemudian juga kita juga mengetahui bahwa informasi dari Kemenkes bahwa ada salah satu virus yang baru masuk ke Indonesia, yang virus ini harus kita waspadai seperti COVID-19 tahun yang lalu. Kemudian juga ada perubahan iklim yang mana menimbulkan adanya virus yang muncul, kemudian menimbulkan adanya gejala demam berdarah. Hari ini kita akan bahas terkait pencegahan HMPV atau virus lainnya yang ada di Tulang Bawang Barat bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ibu Mega Fitria Eskep Nurse. Kemudian ada juga Kasih Surveillance dan Imunisasi, Ibu Nurse Desti Purnamaningsih Eskep dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semangat dong Bu harusnya. Udah makan siang ya Bu ya pastinya ya. Sudah. Iya Bu, hari ini kita akan ngobrol berbincang-bincang nih Bu ya, terkait adanya virus baru yang masuk ke Indonesia nih. Saya mendengar informasi dari Kemenkes bahwa ada virus baru semacam COVID-19 ya Bu ya. Dan seputarnya kita akan bahas virus lainnya nih Bu, yang khususnya untuk kalangan lingkungan kita Tulang Bawang Barat. Ya, kita melihat kita awali dari virus yang baru ini nih. Yang kita dengar adalah HMPV. Apa sih Bu itu sebenarnya virus HMPV? Virus HMPV itu kalau disingkat namanya Human Metapneumovirus. Artinya virus ini menyerang paru-paru pada manusia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Di paru-paru pernapasan tadi itu ya Bu ya? Ya, saluran pernapasan. Apakah itu sangat mempengaruhi sekali Bu ya dalam tubuh manusia dan sangat berbahaya? Kalau berbahayanya mungkin kalau dibandingkan dengan COVID-19 tentu tidak, karena virus ini tidak seganas atau tidak semengerikan COVID-19 ya. Karena memang gejalanya sejenis, karena dia kan menyerang paru, artinya dia batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sebagainya. Tapi tingkat keparahannya tidak semenakutkan COVID-19, sehingga memang untuk terjadinya pandemi itu memang kecil kalau terkait virus pandemi HMPV ya Bu ya. Jangan sampai ada berarti ya Bu ya. Walaupun dia kategorinya masih di bawah COVID-19 ya. Tapi kalau untuk penyakit ini apakah ini juga menular Bu ya seperti COVID-19? Iya, kalau menularnya iya, karena namanya virus pasti menular. Oh gitu ya Bu ya. Seperti flu juga kan kalau mau dibilang sebenarnya menular kalau nggak dari apa ya Bu ya? Percikan air liur ya Bu biasanya Bu ya kalau virus itu. Ya, kontak langsung dengan pasien yang saat itu sedang terserang flu, pilek, itu kan pasti kalau kontaknya intens mudah tertular juga, apalagi si rekannya ini daya tahan tubuhnya lagi lemah, jadi memang mudah untuk tertular kalau terkait virus. Berarti kita lihat imunnya juga ya Bu ya. Nah Bu, biasanya orang yang sedang mengalami sakit misalnya, apalagi virus seperti itu kan kita dianjurkan untuk menggunakan masker ya Bu ya, biar nggak tertular ke rekan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita berbicara nih ketika kita sedang sakit menggunakan masker, apakah virus itu bukannya justru malah masuk lagi ya Bu ya ke tubuh kita? Gimana nih Bu? Belajar dari COVID-19 kemarin, sebenarnya masyarakat sudah tersosialisasi sih bagaimana cara mencegah dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satunya dengan menggunakan masker. Artinya virus ini sebenarnya memang punya kapasitas untuk tinggal di dalam badan itu sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Sama seperti batuk pilek lainnya.
apa namanya, tapi ketika daya tahan tubuh kita baik, nah itu penyembuhannya lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kalau memang terkait apa namanya masker itu untuk melindungi diri dan orang di sekitar kita sih. Oh gitu ya Bu ya. Nah, untuk mencegah terjadinya penularan. Jadi yang saya pikir adalah kalau kita pakai masker ketika kita bicara atau bersin ya Bu ya, kan virus itu keluar ya Bu ya. Tapi masih kita pakai nih kan ya Bu ya. Berarti virus itu masuk lagi ke dalam tubuh kita gitu Ya, ya, tapi kan dia dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari secara ininya dia bisa sembuh gitu. Kalau virus HMPV ini. HMPV ya yang bisa sembuh ya. COVID juga sebenarnya bisa sembuh ya Bu. Kalau dia penanganan cepat dan ya dan tepat. Tepat ya Bu ya. Tapi kalau untuk HMPV ini apakah kalau kita lihat COVID kan perbandingannya bisa menimbulkan kematian ya Bu ya. Tapi kalau untuk HMPV Bu seperti apa Bu? Sebenarnya kalau menimbulkan kematian itu dikarenakan pasti ada karenanya. Karenanya satu, imunnya tadi tidak baik. Kemudian biasanya pasien-pasien yang sampai dengan meninggal itu dia punya penyakit penyerta bawaan yang apa namanya dengan adanya virus tersebut itu semakin membuat penyakit penyertanya itu semakin parah. Nah, jadi dia memperparah penyakit yang memang sudah ada itu. Tapi kalau virus ini dia lebih ringan sebenarnya daripada COVID-19. Flu biasa seperti flu biasa. Cuman ya kita tetap waspada ya Bu ya, karena namanya virus kan penyakit, apalagi ini kan pasti ini menyerang rentan usianya ada juga nih Bu ya biasanya. Biasanya di usia berapa nih Bu kalau misalkan untuk HMPV ini? Kalau HMPV ini sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan saat ini ya, memang dia lebih mudah menyerang untuk anak-anak di usia 14 tahun ke bawah, sebelum usia 14 tahun, dengan usia di atas 65 tahun, jadi menyerang lansia. Sama seperti COVID, memang usia di bawah 14 tahun itu kan masih rentan karena imunnya belum sempurna. Nah, sedangkan di atas usia 65 tahun itu imunnya sudah mulai melemah kembali. Jadi memang untuk mudah terserangnya virus itu lebih cepat daripada yang di usia yang memang sudah matang dan sudah apa namanya imunnya sudah lebih baik di usia produktif. Ya, tapi kalau kita melihat di Tulombong Barat ini informasi atau isu-isu tentang virus HMPV ini udah menyebar belum sih Bu sebenarnya? Karena kita ngelihatnya dari Kemenkes ini kan, gitu. Gimana? Sebenarnya kalau kita deteksi dari pelaporan di Indonesia ini memang belum ditemukan untuk virus ini, virus HMPV ini. Cuma dari Kementerian Kesehatan memang agar semua daerah itu waspada sebelum virus ini masuk, kita sudah bersiap-siap, artinya sudah tersosialisasi ke masyarakat. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian ya Bu, kita bisa lebih ke pencegahannya ya, karena biasanya kan sedia payung sebelum hujan nih kan. Betul. Pencegahan sebelum adanya HMPV mencegah masuk sebelum mengobati. Betul. Mencegah sebelum mengobati, atau kita udah siap-siap duluan ini. Sebenarnya pencegahan yang harus kita lakukan ini seperti apa Bu? Mungkin Bu Desti bisa menjawabnya. Untuk pencegahan HMPV ya? Khususnya. Nah, kalau untuk dari Dinas Kesehatan kan kita memang sudah berkoordinasi langsung dengan Kemenkes. Udah dilakukan sebagai surveillance, kita sudah aktif melakukan kewaspadaan dini terhadap ini serangan dikhawatirkan ada pandemi lagi gitu. Karena pada dasarnya memang untuk kewaspadaan aja. Kalau misalnya menurut info dari Cina kan banyak kita di viral karena lihat sosial media ya. Kalau dari Cinanya memang angka kejadian kasus flu tinggi di sana sesuai dengan musim dingin di sana ya. Tapi kalau dilihat dari hasil laboratorium mereka, HMPV ini urutan ketiga setelah influenza dan rhinovirus. Ada virus juga sejenis virus influenza gitu kan. Kalau misalnya ini, jadi kalau misalnya untuk tingkat kepanikan masyarakat mungkin hanya untuk kewaspadaan aja. Pencegahannya yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan, menggunakan masker jika sakit, dan dekat dengan orang sakit. Itu sebenarnya tujuannya biar melindungi kita dan orang lain. Kalau kita sakit kan kita nggak tahu nih virusnya apa yang ada di diri kita. Kita tutup dengan masker itu supaya nggak menularkan ke sekeliling kita, orang di sekitar. Terus perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dengan sabun gitu di air mengalir, makanan bergizi juga kan untuk meningkatkan imun tubuh ya, kekebalan tubuh terhadap virus, sama istirahat cukup tuh.
Istirahat cukup ya Bapak saya. Iya, Tapi istirahat cukup yang jelas. Iya, nggak boleh begadang yang penting ya Bu. Waktu jam tidur harus tepat ya. Berapa jam Bu? 8 jam ya? Sehari. Sehari. Boleh tidur siang, boleh tidur malam. Yang penting Pokoknya satu hari istirahat 24 jam itu harus 8 jam ya. baiknya. Yang penting jangan lebih ya. Jadi semakin biasanya kalau kebanyakan tidur malah Linglung jadi ya. linglung. Iya, betul. Jadi istirahat yang cukup, yang penting makan, pola makan dijaga ya Bu ya, dan kesehatan lingkungan juga perlu ya Iya, kan. iya. Karena itu juga kan biasanya walaupun kotor biasanya malah nyamuk yang muncul ya mungkin ya Bu ya. Kalau misalkan virus-virus lain lah, bukan hanya HMPV kan dia ini sebenarnya datangnya itu apakah kayak DBD apa nggak sih Bu sebenarnya Bu? Atau gimana ya Bu ya? Kalau untuk saat ini memang HMPV ini sebenarnya bisa dikategorikan batuk dan pilek. Tapi untuk menemukan HMPV-nya itu perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium secara mandiri gitu ya Mbak ya. Jadi dia harus diperiksa dulu baru kita bisa temukan apakah ini virus. Karena jenis virusnya ini kan banyak. Iya. Tapi gejalanya seperti batuk dan pilek. Jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, kita tidak bisa menemukan nih HMPV ini. Iya. Dan ini kan munculnya dari Cina ya Bu ya. Betul. Dari Ya, Belanda dari Cina. Kalau asalnya dari Belanda. Asal dari Belanda. Karena memang kan ini virus lama. Iya. Virus Di lama ya. 2021 ditemukan di 2021 kan dari Belanda Iya, virusnya. awalnya. Iya, cuman terakhir yang kita dapatkan info itu kan terjadi di Cina. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang yang dari Indonesia pergi ke Cina gitu ya Bu ya, itu kan juga perlu diwaspadai, perlu divaksin ya Bu ya untuk antisipasi, atau seperti apa Ibu ya? Sebenarnya kalau vaksin flu ini sudah lama kita sampaikan, terutama nih salah satunya nih sebenarnya sudah kita berikan informasi prioritas itu salah satunya untuk calon-calon jemaah haji. Tapi memang tidak diwajibkan sih ya Mbak untuk perjalanan. Ya, kemudian pelaku perjalanan keluar negeri ya, keluar Indonesia ini memang sebenarnya sudah ada namanya vaksin influenza. Nah, tapi ini tidak diwajibkan karena mewaspadai ketika di luar ya seperti Mbak bilang tadi, adanya virus-virus yang takutnya dibawa ke Indonesia ya Bu dibawa ya. Kembali nanti ke tanah air gitu. Jadi pemeriksaan seperti haji yang Ibu sebutkan tadi ternyata dari Dinas Kesehatan pun ada ya Bu ya? Ada, tapi itu menjadi pilihan. Artinya dia tidak diwajibkan. Kalau memang calon jemaah ini mau itu disediakan. Tapi kalau memang tidak bersedia ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita sosialisasikan juga. Karena itu tadi salah satunya ya HMPV ini kan cukup viral. Nah, sebelum adanya HMPV ini memang sudah disampaikan bahwa ada untuk mencegah itu kita lakukan vaksin namanya vaksin influenza. Oke. Jadi sebenarnya Indonesia udah antisipasi ya Bu untuk luar negeri jemaah haji pun istilahnya ini kan ke Arab, ke Madinah ya Bu ya. Luar negeri. Iya. Tapi tetap aja ya Bu walaupun belum ke Cina. Betul. Oke. Kemudian ya Bu untuk gejala yang biasa diidap atau dirasakan oleh pasien HMPV ini seperti apa aja sih Bu? Seperti yang kita sampaikan tadi kan ini memang gangguan paru, pernapasan. Jadi memang gejala yang dikeluarkan tuh seperti batuk, pilek, flu, kemudian sakit tenggorokan. Nah, pada kasus-kasus tertentu adanya ruam merah, tapi pada tidak semua kasus ditemukan. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang mungkin lebih sensitif itu terjadi ruam merah di kulit. Jadi itu salah satu contohnya ya Bu ya di badan ya. Kalau untuk pengobatannya Bu, apakah pasien HMPV ini perlu diisolasi nih seperti COVID gitu? Sebenarnya kalau diisolasi secara kalau COVID ini kan memang wajib kemarin ya, karena takutnya penyebarannya. Karena ketika usia produktif tadi kita sampaikan adalah 15 sampai dengan 64 tahun itu kan imunnya masih baik. Artinya tubuh untuk melawan virus tersebut itu masih bagus. Nah, tapi yang kita khawatirkan anak-anak di usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada lansia, itulah yang dimana imunnya tadi sudah turun atau belum sempurna, kemudian diserang virus, itu kita takutkan penularannya lebih mudah gitu ya Mbak ya. Terkait cara mencegahnya ya tadi ya itu ya pertama ya minum obat sih, obat batuk, pilek, ya berobat ke
ke pelayanan kesehatan. Iya. Nah, kemudian kalau dia harus diisolasi, ya nggak harus diisolasi seperti COVID, iya. karena ini masih kategori cara penyembuhannya seperti batuk pilek biasa. Kalau untuk vaksinnya Bu, apakah mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri sudah antisipasi ya, sudah ada planning gitu ya untuk vaksinasi HMPV ini Bu? Ya, sampai dengan saat ini belum ada sih arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya karena salah satunya mungkin kasus HMPV sendiri belum ditemukan di Indonesia, jadi vaksinnya memang belum tersosialisasi. Tapi mungkin saat ini sedang dalam tahap pengembangan, informasinya belum tersampaikan ke daerah. Kita mau bahas tentang virus yang saat ini beredar akibat perubahan iklim nih Bu. Tapi sebelum kita lanjut, cobain dulu dong hidangan yang udah saya berikan nih. Ada teh hangat. Enaknya sebenarnya es teh ya Bu ya, siang-siang kayak gini ya Bu ya. Iya. Oke, gimana Bu? Udah Enak ya? Iya dong. Yang penting manis Bu ya. Manis. Nggak Kayak ini ya. Kayak siapa? Kayak Mbak ya. Padahal saya tadi mau bilang nggak kalah manis kayak narasumber saya hari ini. Udah diduluin ya Bu. Iya. Oke Bu, kita lanjut lagi nih Bu. Kita bahas terkait virus yang beredar saat ini akibat perubahan iklim. Yang viral ya, Yang lagi viral ya. Yang Itu kayaknya Baba lagi ya. trending juga ya Bu ya. Ternyata nggak di Tubaba aja Bu. Banyak di Kabupaten Utara, lain. di kabupaten lain gitu kan. Yaitu tentang demam berdarah ya Bu ya yang sekarang ini Ya, karena demam banyak. berdarah dengue. Oh, demam berdarah. Dengue. Oh, ada lanjutannya ya Bu DBD ya. kan? DBD. Oh, ya DBD ya Bu ya. Kalau demam berdarah aja DB DB, aja. oke benar. Inilah kalau bukan dari nakes ya Bu. Tahunya udah DBD gitu aja. Nih Bu, kita bahas tentang DBD ini. Sebenarnya pencegahan atau yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan sendiri nih Bu terkait DBD yang ada di Tulambung Barat Bu. Mungkin saya informasikan dulu Iya. sedikit. Saat ini terlapor jumlah kasus di Tulambung Barat terkait demam berdarah dengue ini yang kita sebut DBD tahun 2024 memang cukup signifikan. Dari tahun 2023 itu terlapor sekitar 138 kasus. Kemudian tahun 2024 meningkat jadi 722 kasus. Jadi memang kenaikannya cukup signifikan. Tapi ini memang kenaikan berkala per 5 tahun. Biasanya memang seperti itu. Ini memang ada rutinitas sendiri terkait DBD ini. Apa yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan maupun Kabupaten Tulambung Barat untuk guna pencegahan terjadinya wabah DBD ini meluas. Yang pertama, kami sudah membuat surat edaran. Satu ditandatangani oleh Kepala Dinas, ditujukan kepada seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Tulambung Barat agar mencegah terjadinya kejadian luar biasa terkait demam berdarah dengue di Tulambung Barat dengan beberapa kriteria yang disampaikan di situ. Selain itu, kita sudah sampaikan juga melalui pimpinan tertinggi kita, Bapak PJ Bupati, surat edaran ditandatangani oleh PJ Sekda kemarin terkait kewaspadaan dini juga terjadinya KLB wabah DBD tahun 2025. Hal-hal yang harus dilakukan itu salah satunya itu adalah PSN. Kami sebutnya PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Untuk menghindari terjadinya wabah KLB DBD di Tulambung Barat. Nah, untuk saat ini selama tahun 2024 itu Tulambung Barat menduduki urutan ke-6 kasus terbanyak seprovinsi Lampung dengan jumlah 722 kasus tadi. Kalau untuk 2025 ini Bu sudah ada angka kasus ya. Untuk kasus tahun 2025 memang cukup tinggi. Januari sampai dengan kemarin 21 Januari 2025 data yang sudah masuk ke Dinas Kesehatan itu sudah sebanyak 181 kasus saat ini. Berarti udah banyak sekali ya Bu ya. Udah menginjakan 100 pasien gitu ya, di atas 100 ya. Iya. Sebenarnya Bu, kalau untuk virus DBD ini apakah penyebabnya hanya karena genangan air atau seperti apa nih Bu? Sampai banyak sekali pasiennya seperti itu.
Jadi salah satu tadi yang Mbak sampaikan bahwa memang perubahan iklim di Kabupaten Tulang Bawang, mungkin di Indonesia juga ya ini, karena curah hujan tinggi ini memang menyebabkan nyamuk-nyamuk yang membawa virus tadi ini, DBD ini, itu semakin banyak. Cara mencegahnya tadi kita sebutkan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Artinya ini bukan tugas tenaga kesehatan sendiri. Jadi ketika dia sakit, yang mengobati itu memang tenaga kesehatan. Dalam hal ini pelayanan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit, baik dia milik pemerintah ataupun punya swasta. Tapi untuk pencegahannya ini adalah tugas kita semua, termasuk lapisan masyarakat. Karena kita sudah sosialisasikan baik melalui puskesmas maupun kader-kader yang ada di bawah agar melakukan PSN selama curah hujan tinggi ini agar lebih diperketat. Nah, artinya untuk mencegah terjadinya menyebarnya wabah penyakit DBD ini, itu sudah kita sampaikan agar melakukan 3M+. Apa itu, Bu? Nah, 3M+ ini yang pertama menutup tempat-tempat penampungan air sehingga nyamuk tidak bisa bertelur di tempat-tempat yang ada air bersihnya. Karena nyamuk ini eksklusif. Gimana tuh? Kenapa kita sampaikan eksklusif? Dia hanya beranak pinak itu justru di air bersih, dia nggak mau di air kotor. Oh gitu, Bu ya? Iya. Ini yang virus nyamuk yang bawa virus DBD tadi, Bu ya? Iya, jadi dia bertelur tuh justru di air yang bersih. Nah, cari air kemudian bersih iya, dia cari airnya yang bersih. Gak mau yang kotor. Gak mau yang kotor dia, jijik dia. Nah, kemudian M yang kedua itu menguras tempat-tempat penampungan air. Jadi contoh nih, mungkin ada masyarakat yang mandi di air yang ditampung dulu. Air tampung hujan gitu, Bu ya? Ya air hujan maupun air sumur sih ya. Di bak misalnya. Di bak. Gitu. Nah ini harus dikuras. Dia nggak boleh dibuang airnya saja. Jadi dikuras karena jentik-jentik nyamuk itu bisa hidup di pinggiran. Jadi ketika bak ini telurnya itu. Jadi ketika bak ini tidak dikuras, nah ketika dia diisi air kembali, jentik yang nempel itu dia bisa hidup lagi. Maka harus dikuras, disikat, dibersihkan minimal 2 minggu sekali, minimal ya Mbak. 3 hari sekali. Nah sekarang karena curah hujan tinggi justru lebih diperketat, 3 hari sekali harus dikuras. Nah yang terakhir, kalau dulu kita sampaikan mengubur ya, sekarang diganti dia mengolah dulu, mengolah sampah atau mendaur ulang. Nah artinya dimanfaatkan dulu mana sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Nah, kalau memang sudah nggak bisa didaur ulang ya dikubur. Jangan sampai dia menjadi tempat penampungan air bersih tadi, termasuk air hujan. Tapi walaupun virus nyamuk yang bawa virus DBD tadi maunya di air bersih, tapi air kotor juga sebaiknya jangan ada yang nampung gitu ya, Bu. Maksudnya air kotor itu kan pasti bawa virus juga ya, Bu ya? Iya benar. Karena salah satunya kolam. Nah, kolam yang ada ikannya itu tidak menyebabkan jentik nyamuk hidup karena ikannya makan kan jentiknya. Oh gitu. Tapi kalau dia nggak ada ikan di dalam kolam itu sebaiknya dikosongkan dulu selama musim penghujan ini karena takutnya dia menjadi sarang nyamuk juga. Iya benar. Jadi air tampungan tadi ya, Bu ya, sumber dari munculnya nyamuk tadi itu ya, Bu? Iya betul. Oke, berarti memang itu penyebabnya. Kemudian Bu, mungkin ada saran ya untuk masyarakat di Tulang Bawang Barat khususnya. Minum dulu Mbak apa? Boleh. Boleh minum lagi, Bu. Biar agak ini ya, plong ya menjawabnya ya, Bu ya. Jadi bisa ada saran nih untuk masyarakat Tubaba, karena kan masyarakat yang kita tahu nih bahwa tampungan air kotor itu yang penyebabnya datangnya nyamuk virus DBD tadi ya, Bu ya. Sarannya biasanya untuk masyarakat seperti apa itu, Bu? Ya sebenarnya seandainya nih yang kita sampaikan dan kita sosialisasikan ini dijalankan sesuai dengan ketentuannya, salah satunya tadi 3M+ ini dijalankan. Kemudian apa lagi Mbak? Selain kita PSN, menjaga kebersihan lingkungan juga kan. Biasanya anak-anak yang minum
aqua gelas Kemasan atau itu ya, Bu, minuman ya? kemasan gelas itu kan dibuang sembarangan. Kalau misalnya dijaga lingkungan sekitar tetap bersih, tidak dibuang sembarangan kan untuk menghindari juga nanti resiko Penampungan airnya tadi ya. Nah Bu, mungkin di salah satu masyarakat yang mungkin belum paham atau masih awam ya Bu ya, mereka berpikir bahwa kenapa tidak ada fogging ketika sudah banyak masyarakat yang terkena virus DBD ini Bu. Nah seperti apa nih Bu tindakan atau dari Dinas Kesehatan sendiri untuk melakukan, apakah fogging ini penting untuk disemprot di masyarakat di lingkungan Lombok Barat atau seperti apa Bu? Iya. Jadi memang inilah yang fenomena ya, fenomena yang banyak terjadi bahwa demam berdarah itu setiap ada demam berdarah harus di fogging. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat sudah berobat secara benar dalam hal ini ketika dicurigai nih? Masyarakat mencurigai adanya pasien demam berdarah, mungkin ada keluarga, anak atau orang tua di sekitar kita, apakah sudah dibawa berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas? Dalam hal ini pelayanan yang lebih besar di mana tempat pelayanan kesehatan ini sudah memiliki laboratorium yang mumpuni untuk melakukan pengecekan demam berdarah ini. Karena nggak bisa nih ketika masyarakat ini hanya berobat di nakes-nakes mandiri, dalam hal ini mungkin bidan, perawat atau dokter setempat yang tidak memiliki hasil laboratorium. Ini ditemukannya suspek ini dicurigai, dicurigai karena mereka tidak bisa menyatakan ini DBD tanpa adanya hasil laboratorium. Nah, salah satu untuk melakukan fogging itu adalah adanya hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh lab. Nah, itulah yang tidak ada ketika masyarakat ini hanya berobat di nakes-nakes mandiri. Nah, itu jadi gejala demam berdarah ini kan memang ada panasnya. Kemudian kalau dia keluar bintik-bintik merah, tapi tidak semua kasus keluar bintik merah ya untuk DBD ini. Nah, kalau hanya dicurigai, ini puskesmas tidak mau melakukan itu karena dia belum memenuhi SOP yang ada di pelayanan. Kenapa masyarakat selalu ingin di fogging, padahal nyamuk yang sering terkena fogging itu memiliki kekebalan tubuh juga terkait racun fogging ini. Jadi kalau kami sebutnya nyamuk ini sudah resisten gitu. Resisten itu artinya dia sudah kebal terhadap obat ya, kami sebutnya malation, obat malation yang disemprotkan. Jadi semakin sering dia disemprot, dia semakin kuat. Bisa-bisa lama-lama nggak mempan lagi disemprot dengan fogging itu. Jadi sebenarnya memang fogging itu bukan solusi terbaik karena fogging itu hanya membunuh jentik nyamuk. Nyamuk dewasanya, dewasanya. Kalau untuk fogging itu dia membunuh nyamuk dewasa. Tapi tidak membunuh jentik nyamuk yang ada tadi kita sampaikan di air-air bersih itu. Nah, itulah makanya kita lebih tekankan ke PSN-nya, pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian kita taburkan abate. Nah, jadi sumbernya itu kan justru di jentik ini. Iya, Bu. Benih-benih itu tadi ya. Itu tadi. Calon-calonnya. Calon bakal jadi nyamuk. Iya, karena jentik itu tidak bisa mati dengan di fogging. Nah, justru malah PSN itu adalah satu-satunya cara kita mencegah wabah ini, yaitu kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Ini makanya kita selalu galakkan pada masyarakat agar melakukan PSN di wilayah-wilayah masyarakat itu masing-masing. Salah satunya mungkin dilakukannya Jumat bersih, jadi gotong royong. Kemudian yang untuk membersihkan tempat-tempat pengaliran air. Nah, ini kan salah satunya kita membuang sampah-sampah yang berserakan juga, sehingga terjadi pencegahan untuk terjadinya tempat penampungan air yang menjadi cikal bakal nyamuk untuk berkembang biak. Berarti fogging ini sebenarnya adalah akhir ya, Bu, jalan terakhir ya, Bu ya. Jadi masyarakat di luar sana yang mungkin punya mindset kenapa tidak di fogging sebelum adanya DBD ini ya, Bu ya. Padahal sebenarnya ini adalah jalan terakhir. Terakhir. Nah, sebenarnya ini kan adalah ya, Bu ya, Bu, bukan virus tapi
fogging itu racun yang disuruh, malah justru takutnya bahaya di kita gitu ya Bu ya. Iya, betul. Karena dia nempel-nempel di lantai, entah di ruangan itu gitu kan. Iya. Di baju yang digantung. Nah kemudian Bu, untuk penyakit yang menyerang belakangan ini selain DBD itu ada lagi nggak sih Bu? Karena perubahan iklim ini? Ya untuk saat ini sih yang memang viral di Tulang Bawang Barat, mungkin di kabupaten lain juga saat ini memang kasus DBD yang tinggi. Karena memang tadi saya sampaikan pada tahun 2023 dari kasus yang hanya 138 dalam 1 tahun, di tahun 2024 naik menjadi 722. Nah ini yang menjadi tugas kami di tahun 2025, bagaimana caranya agar angka kasus di tahun 2025 ini bisa ditekan, jangan sampai dia semakin tidak terkendali. Nah, makanya kita selalu sampaikan agar PSN pada seluruh lintas sektoral. Iya. Dan apalagi virus DBD ini juga kadang ada juga yang merenggut nyawa ya Bu ya. Karena dilihat entah itu memang hasil lab gitu ya Bu ya, atau memang karena memang imunnya semakin turun gitu ya Bu ya. Iya. Bisa sampai merenggut nyawa si sebenarnya anak. Bukan imunnya aja, mungkin penyakit penyertanya juga. Penyakit penyerta ya Bu ya. Jadi makin sakit, makin down ya dia, makin lemah gitu kan. Kemudian Bu, untuk upaya yang telah dilakukan dari Puskesmas ya yang di bawah Dinas Kesehatan kepada masyarakat, atau dari Dinas Kesehatan sendiri pada masyarakat, ada Bu? Untuk pencegahan sebenarnya sudah cukup banyak ya yang dilakukan oleh Puskesmas selaku pelayanan perpanjangan tangannya Dinas Kesehatan ya. Dalam hal ini di Kabupaten Tulang Bawang Barat kita punya 16 puskesmas yang melakukan pelayanan di 9 kecamatan, tersebar di 9 kecamatan, di mana ada 9 UPTD rawat inap ya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan 7-nya rawat jalan. Nah, puskesmas kita yang sudah kawan-kawan lakukan, salah satunya mungkin mengumpulkan lintas sektoral di bawah wilayah kerja puskesmas masing-masing dalam kegiatan Lokakarya Mini di puskesmas. Itu seperti apa tuh Bu, Lokakarya Mini maksudnya? Lokakarya Mini ini madalah mereka duduk bersama, baik dia camat, kapolsek, dan ramil, kemudian KUA, kepala tiuh, aparatur tiuh maupun kadernya ya. Nah ini sekolah-sekolah juga. Iya, ada perwakilan sekolah juga. Kawan-kawan puskesmas yang mempunyai wilayah kerja masing-masing ini menyampaikan duduk bersama bagaimana cara melakukan pencegahan supaya wabah DBD di wilayah kerja puskesmas tersebut tidak semakin menyebar. Kemarin kita baru melakukan kegiatan Lokmin juga, karena kami juga turun kan itu di Puskesmas Chandra Mukti. Contohnya itu kita sudah duduk bersama sehingga mereka langsung action tuh Mbak. Actionnya kita melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk itu, PSN itu. Kebetulan Chandra Mukti mempunyai wilayah kerja 6 tiuh. Di wilayah kerjanya Chandra Mukti itu mereka langsung melakukan gerakan PSN bersama lintas sektoral. Jadi Pak Camatnya turun, Pak Kapolsek, Pak Danramil atau yang mewakili ya, itu didampingi oleh kepala tiuh masing-masing, aparatnya semuanya terlibat. Jadi kalau di Chandra Mukti kami lihat kemarin mereka sangat antusias dalam kegiatan PSN ini ya. Mudah-mudahan 2025 ini dengan curah hujan tinggi, angka DBD ini bisa semakin ditekan. Iya. Karena ini baru awal tahun. Awal tahun sudah 181, lewat yang 2023 1 tahun dari 132 kan. Benar-benar. Jadi harapan kita juga ya sama-sama menjaga lingkungan ya Bu ya, karena agar lingkungan tetap bersih, ini betul sekali. Nah Bu, sebelum kita akhiri nih percakapan kita hari ini, bincang-bincang kita ini, mungkin ada closing statement Bu yang bisa disampaikan pada masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya untuk mencegah atau mewaspadai ya adanya virus HMPV maupun virus DBD saat ini. Silakan. Oke, teman-teman Tubabaku, terkait HMPV yang kami sampaikan agar tidak perlu takut dengan adanya virus HMPV yang saat ini viral di negara-negara sekitar Indonesia. Mudah-mudahan HMPV ini bisa terkendali apabila dia sampai masuk juga ke Indonesia. Dan jangan takut, karena HMPV ini tidak semenakutkan COVID-19. Menjadi pelajaran kita bersama bahwa COVID-19 yang kita lewati, yang
kuat saja bisa kita kendalikan. Dan mudah-mudahan ini virus yang semakin tingkat penularannya juga rendah dan tidak semenakutkan COVID. Jadi ketika dia masuk jangan takut dan jangan panik, karena belajar dari COVID kita semua bisa melewati. Insya Allah dengan kawan-kawan Tubabaku melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian kalau memang virus ini sampai ke tubuh kita, gunakan masker untuk menghindari terjadinya penularan pada orang-orang di sekitar kita. Untuk kawan-kawan Tubabaku yang saat ini viral terkait penyakit demam berdarah dengue, lakukanlah PSN di sekitar wilayah tempat kita tinggal agar menjaga kebersihan, gerakan kembali 3M+. Kemudian apabila ditemukan kasus di sekitar kita, lakukan cek laboratorium, hubungi aparatur desa atau TIU, kemudian konfirmasi ke puskesmas setempat agar dilakukan tindak lanjut oleh rekan-rekan puskesmas di wilayah kerja masing-masing rekan-rekan Tubabaku yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mungkin itu Mbak, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk melakukan pembunuhan nyamuk, karena nyamuk itu hanya yang mati hanya nyamuk dewasanya. Yang lebih tepatnya lakukan PSN dan 3M+. Iya, oke. Ada tambahan dari Ibu Desti? Sudah cukup ya. Yang penting kita semua ini bisa sama-sama menjaga lingkungan kita, karena yang bisa menjaga diri kita ya lingkungan kita tuh ya kita ini sendiri ya Bu ya. Betul. Iya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu, sama-sama, Ibu Mega dan Ibu Desti yang sudah berbincang di siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman Tubabaku, dan bisa kita berbincang di lain waktu. Mungkin kita tunggu undangannya lagi. Siap. Untuk coba teh manis saya. Boleh. Oke. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Tubabaku yang senantiasa menyaksikan program Dialektika hingga hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, Tubabaku, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Bu, diminum tehnya.